mempresentasikan tentang pengamatan koleksi-koleksi agama, maksudnya agama Islam di Nusantara. Sebelum itu kami memperkenalkan diri, nama saya Sabda Silagat sebagai moderator. Saya dari Manakian. Mohon tonton sampai habis ya video kami. Terima kasih. Sebelum kami masuk ke koleksi, kami akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Kapan dan di mana tempatnya Islam masuk serta siapakah yang membawanya? Ada permasalahan pokok mengenai penyebaran Islam di Nusantara. Teori yang paling umum diterima adalah Islam di Indonesia disebarkan dari India. Namun ada pula pendapat bahwa asal dari Timur Tengah. Bagaimanapun tampaknya, kebanyakan ahli sepakat bahwa kontak yang menyebabkan persebaran Islam di Nusantara terjadi melalui perdagangan. Besar dugaan bahwa wilayah Sumatera Utara paling awal yang bersentuhan dengan Islam adalah Barus. Wilayah ini bahkan ditetapkan sebagai titik nol Islam Nusantara pada tahun 2017. Sejak kepurbakalaan, Islam juga dapat ditemukan di pantai timur. Salah satunya adalah situs Kota Rentang di Kabupaten Deli Serdang dan Pulau Kampai di Kabupaten Langkat. Di masa yang lebih kemudian, eksistensi Islam di pesisir timur ditandai dengan berdirinya Kesultanan Melayu yang bernafaskan Islam seperti Langkat, Deli, Serdang, Bedagai, Padang, dan sebagainya. Di kawasan Tapanuli, khususnya bagian selatan, kehadiran Islam kemungkinan besar terjadi karena adanya kontak dengan Barus. Meski demikian, ada juga yang berpendapat Islam dibawa oleh kaum Paderi dari Sumatera Barat yang menguasai kawasan tersebut. Kawasan di Sumatera Utara yang paling sedikit menampakkan pengaruh Islam adalah wilayah di sekitar Danau Toba dan Pulau Nias. Kontak yang terjadi memungkinkan Islam dihadir kedua wilayah ini meskipun dampaknya tak sebesar di daerah-daerah lain. Karena saya sudah menjelaskan tentang Islam ini, ya masuknya Islam ke Nusantara, ayo kita melihat koleksi-koleksi masuknya Islam di Nusantara. Terima kasih. Nah, yang pertama ini adalah naskah Tauhid. Naskah ditulis tangan dengan menggunakan aksara Arab dan bahasa Melayu. Naskah ini merupakan kumpulan karangan yang diantaranya berisi tentang Tauhid atau keesaan Allah. Hadis Nabi yang membahas tentang sholat, puasa, dan zakat serta syair-syair dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Naskah tasawuf. Naskah ditulis dengan tangan menggunakan aksara Arab dan bahasa Arab secara Melayu. Isinya mengenai tentang tasawuf atau cara mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas dalam beramal, hikmah, mengerjakan sholat, sabar dan menghadapi cobaan, membersihkan hati dari sifat dengki dan takabur, ciri-ciri orang arif dan lainnya. Naskah tata bahasa Arab. Naskah ditulis tangan menggunakan aksara Arab dan bahasa Melayu. Isinya tentang nahu tata bahasa Arab. Naskah fikih. Naskah ditulis dengan tangan dengan menggunakan aksara Arab dan bahasa Arab serta Melayu. Isinya berisi tentang fikih atau hukum Islam seperti pengertian wajib dan mubah. Mujtahid, orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad, yaitu sebuah usaha untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, syarat, rukun, dan haram.
Nisan Syekh Rukunuddin. Nisan ini berasal dari Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemungkinan besar dari kompleks makam Malinggai berdasarkan pembacaan Lafix Katus. Pada nisan ini tertera nama Rukunuddin yang wafat pada 23 Safar tahun 800 Hijriah atau 15 November 1397 Masehi. Sekian dari saya. Nisan yang berasal dari Kelumpang, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang ini sudah tidak utuh lagi. Beberapa bagian sudah hilang sehingga kaligrafi tidak bisa ditelaah dengan baik. 6. Baiklah, kami ada juga koleksi tentang masjid sini, namanya Masjid Miniatur Masjid Azizi. Masjid Azizi yang terletak di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini didirikan pada masa pemerintahan Tengku Sultan Abdul Aziz bin Tengku Sultan Haji Al-Khalidi Al-Muazzam Syah Sultan Langkat yang berkuasa antara tahun 1897 sampai 1927. Pembangunan masjid ini dilanjutkan oleh Tengku Sultan Mahmud Rahmat Syah bin Abdul Aziz pada tahun 1936. Bangunan masjid didirikan di atas tanah seluas 18.000 meter oleh seorang kontraktor kebangsaan Jerman. Arsitekturnya sangat kaya dengan nuansa khas Timur Tengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Milky. Nah, apa kabar kalian? Ini konsul mana nih? Maaf ya agak terlambat. Untung sudah hadir. Ya karena sayang lagi banyak kerja. Oh, BTW ini ada yang penting untuk kalian. Itu saja ya guys. Ada lagi mau nanya konsul? Oh tidak ada. Bola Basunda.